Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari materi kita yaitu logika fazi, pengertian ANFIS, dan contoh penerapan di dunia nyata. Yang studi kasusnya yang kita pilih adalah prediksi fisiologis tingkat dehidrasi atlet. Nah, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Muhammad Haikal Gusti Fadilah dengan NPM terakhir 364. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rifansyah dengan NPM akhir 339. Perkenalkan, nama saya Andika Kaputra dengan NPM akhir 353. Perkenalkan, saya Fredrik Ubaldus Reksianda dengan NPM akhir 356. Nah, sebelum masuk ke studi kasus, kita ke pendahuluan dulu nih, yaitu latar belakang. ANFIS merupakan metode kecerdasan buatan yang menggabungkan logika fazi dan neural network. Metode ini digunakan untuk membantu sistem dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang tidak pasti. Nah, pada presentasi ini, ANFIS diterapkan untuk memprediksi tingkat dehidrasi pada atlet setelah melakukan aktivitas olahraga berat. Nah, kasus ini dipilih karena dehidrasi merupakan kondisi yang sering terjadi dan dapat membahayakan kesehatan yang tidak terdeteksi lebih awal. Apa sih ANFIS itu? ANFIS adalah singkatan dari Adaptive Neural Fury Inference System. Metode ini merupakan gabungan antara fuzzy logic dan neural network. Fuzzy logic digunakan untuk menangani data yang tidak pasti, seperti rendah, sedang, atau tinggi. Sedangkan neural network digunakan untuk belajar dari data dan menemukan pola. Dengan menggabungkan keduanya, ANFIS mampu menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan adaptif dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu metode saja. Nah, terus mengapa sih ANFIS digunakan? ANFIS karena Fuzzy Logic itu tidak dapat belajar sendiri. Neural network sulit dijelaskan proses keputusannya. ANFIS menggabungkan kelebihan dari keduanya itu, sehingga hasil prediksi menjadi lebih akurat dan adaptif. Kelebihan ANFIS. Yang pertama adalah mampu menangani data yang tidak pasti. Kemudian dapat belajar dari data historis, lebih fleksibel dalam sistem prediksi, hasil keputusan lebih akurat, dan cocok digunakan pada berbagai bidang industri. Cara kerja ANFIS. Nah, secara umum, ANFIS itu bekerja dengan menerima data input seperti suhu tubuh dan detak jantung. Kemudian, data tersebut diubah menjadi nilai fazi seperti rendah, sedang, atau tinggi. Setelah itu, sistem menggunakan rule if then untuk menentukan hubungan antar data. Selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan metode Geno hingga menghasilkan output akhir berupa keputusan, misalnya normal dehidrasi ringan atau dehidrasi berat. Secara singkat itu input data dimasukkan ke dalam sistem dan berakhir di sistem menghasilkan output akhir sebagai keputusan. Lanjut. Ya, kemudian ada struktur layer ANFIS. ANFIS terdiri dari beberapa layer yang bekerja secara berurutan. Layer pertama adalah fosifikasi untuk mengubah data menjadi nilai fuzzy. Layer kedua menghitung kekuatan setiap rule yang disebut firing strength. Layer ketiga melakukan normalisasi agar semua nilai menjadi seimbang. Layer keempat menghitung output menggunakan metode Sugeno, dan layer terakhir menghasilkan keputusan akhir. Secara singkat, layer 1 itu fosifikasi yang akan berakhir di output akhir di layer 5. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya studi kasus yaitu prediksi tingkat dehidrasi atlet. Kayak gimana sih prediksi tingkat dehidrasi atlet itu? Kondisinya yaitu saat atlet melakukan olahraga intensitas tinggi, tubuh sangat banyak kehilangan cairan melalui keringat. Jika cairan tersebut tidak segera digantikan, maka dapat menyebabkan dehidrasi yang ditandai lemas, pusing, penurunan konsentrasi, hingga pingsan. Karena kondisi tubuh bersifat dinamis dan tidak pasti, ANFIS di sini berperan sebagai prediksi tingkat dehidrasi secara lebih akurat berdasarkan data fisik atlet. Selanjutnya, alasan prediksi tingkat dehidrasi atlet. Yang pertama yaitu atlet sering mengalami kehilangan cairan tubuh. Dan yang kedua, kondisi ini dapat menurunkan performa. Yang ketiga, risiko dehidrasi dapat membahayakan kesehatan. Serta yang terakhir, dibutuhkan sistem prediksi yang cepat dan akurat. Di sini ada pun variabel-variabel input dan output sebelum kita masuk ke perhitungan fuzzy logicnya. Yang pertama yaitu input system. Input system di sini berisi suhu tubuh, detak jantung, lama olahraga, dan jumlah keringat. Lalu output sistemnya ada normal, dehidrasi ringan, dan berat. Dalam sistem ANFIS, beberapa data tubuh seperti input tadi dan menghasilkan output berupa kondisi yaitu normal, dehidrasi ringan, atau dehidrasi berat.
Oke, kita masuk ke falsifikasi. Falsifikasi di sini adalah proses mengubah data angka menjadi nilai fuzzy seperti rendah, sedang, atau tinggi. Misalnya suhu tubuh 38 derajat tidak hanya dianggap sebagai angka, tetapi dikategorikan sebagai suhu tinggi. Proses ini dilakukan menggunakan membership function yang menghasilkan nilai antara 0 sampai 1 sebagai derajat keanggotaan. Contoh falsifikasi. Digunakan data seorang atlet dengan suhu tubuh 38 derajat Celcius dan detak jantung 120 setelah melakukan olahraga berat. Setelah proses falsifikasi, suhu tubuh ternyata masuk ke kategori tinggi dengan nilai 0,8 dan detak jantung dikategorikan cepat dengan nilai 0,7. Nilai ini menunjukkan tingkat keanggotaan terhadap kategori fuzzy yang digunakan. Contoh perhitungan sederhana. Di sini ada rule 1 yaitu if suhu tinggi and detak cepat, maka dehidrasinya berat. Kita hitung fire strength-nya yaitu 0,8 dikali 0,7 yang sudah kita cari di sebelumnya dan menghasilkan 0,56. Sehingga kekuatan rule yang dihasilkan untuk rule 1 ini adalah 0,56. Hasil prediksi. Berdasarkan hasil perhitungan metode Anfis-Sugeno, diperoleh nilai output akhir sebesar 83,21. Nilai ini masuk ke dalam kategori dehidrasi berat karena berada pada rentang 71 sampai 100. Hasil ini menunjukkan bahwa atlet membutuhkan penanganan segera agar kondisi tubuh tidak semakin memburuk. Oke, baik, kita masuk ke implementasi dunia nyata. Saat ini konsep seperti Anfis sudah banyak diterapkan dalam dunia nyata melalui teknologi wearable seperti smartwatch dan fitness tracker. Perangkat ini dapat memantau kondisi tubuh atlet secara real time seperti detak jantung, suhu tubuh, hingga tingkat aktivitas. Jadi data tersebut kemudian diproses menggunakan sistem cerdas untuk membantu pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat. Lalu ada contoh teknologi dunia nyatanya. Teknologi seperti Whoop Strap, Garmin Fitness Tracker, Polar H10, dan Apple Watch telah digunakan untuk memantau kondisi kesehatan atlet. Perangkat ini mampu mendeteksi perubahan detak jantung, kualitas tidur, hingga suhu tubuh hingga tingkat kelelahan. Walaupun tidak selalu menggunakan Anfis secara langsung, konsep kerjanya sangat mirip karena sama-sama menggunakan data untuk menghasilkan prediksi kondisi tubuh. Lalu dari gambarnya, mulai dari kanan atas itu adalah Garmin, lalu sebelah kiri ada Bootstrap, Polar H10 sensor, dan Apple Watch. Lalu manfaat dalam industrinya, Anfis tidak hanya digunakan dalam bidang olahraga, tetapi dapat diterapkan dalam berbagai industri. Di rumah sakit, ini mampu memantau pasien. Dalam olahraga profesional, Anfis membantu menjaga performa atlet. Pada sektor militer, minyak dan gas, sistem ini juga penting untuk memantau kondisi fisik pekerja lapangan agar tetap aman saat bekerja di lingkungan ekstrim. Lalu kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa Anfis merupakan metode kecerdasan buatan yang efektif untuk membantu proses pengambilan keputusan. Dengan menggabungkan fuzzy logic dan neural network, sistem ini mampu memberikan prediksi yang lebih akurat. Pada kasus dehidrasi atlet, Anfis dapat membantu mendeteksi kondisi tubuh dengan lebih cepat, sehingga risiko kesehatan dapat dikurangi. Metode ini juga telah banyak diterapkan pada teknologi modern di dunia nyata. Nah, semoga materi tadi dapat dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.